Inilah di antara penampilan Pajongge Dancer, satu kelompok tari di Provinsi Gorontalo yang sudah begitu terkenal. Dengan penampilan para penarinya yang cantik, tampan, dan selalu energik, Pajongge Dancer menyuguhkan berbagai tarian tradisional dan tarian kreasi Gorontalo. Tidak hanya itu, mereka kerap tampil dengan ornamen karao, yaitu sulaman kain kerawang yang dikerjakan oleh tangan-tangan terampil penduduk Gorontalo. Sulaman karao dibuat pada busana, selendang, dan lainnya. Pajongge Dancer pun menggunakan selendang bermotif karao pada tarian goyang karao ini. Tarian ini menceritakan tentang keuletan dan semangat perempuan Gorontalo dalam menyulam karao. Karao Gorontalo itu mulai dikenal pada zaman Belanda. Tetapi sesungguhnya sebelum zaman Belanda, karao ini sudah ada. Jika Belanda masuk di Gorontalo pada tahun 1700-an, artinya 1600-an atau 1700-an awal, karao ini memang sudah ada. Sulaman kerawang atau karao memiliki sejarah panjang. Sejak dahulu, orang Gorontalo sudah membuat kerajinan khas ini. Di tengah penjajahan Belanda, karao tetap bertahan. Padahal saat itu, kaum penjajah berupaya agar semua kearifan lokal penduduk Gorontalo yang mampu menguatkan semangat nasionalisme terkubur. Belanda menguasai Gorontalo dengan terutama pendekatan kebudayaan, gitu ya, antropologi. Dan semua yang berbau Gorontalo itu dilarang, termasuk di dalam kesenian. Jadi seni musik, seni tari dan lain sebagainya itu tidak boleh. Yang boleh hanya kerawang ini. Jadi kerawang ini adalah satu-satunya seni yang mampu bertahan ketika bentuk-bentuk kesenian diintervensi, dikuasai oleh Belanda di era itu. Adat dan budaya Gorontalo yang berfalsafahkan adat bersendi syarak dan syarak bersendikan kitabullah sangat mempengaruhi motif sulaman karao. Awalnya karao lebih banyak dengan motif alam. Kini, seiring perkembangan zaman, para pendesain membuat beragam motif lainnya untuk menarik peminat karao. Tahun 2005 ke atas bermunculanlah para desainer-desainer yang mengkreasikan karao secara lebih bagus lagi, lebih maju, dan akhirnya
2011 resminya dilakukanlah Festival Karao di Gorontalo. Dengan Festival Karao itu, karao ini kemudian menjadi komoditi massal. Orang-orang lalu kemudian membangun industri karao di berbagai macam sanggar, lalu kemudian pedagang-pedagang atau pengumpul, pebisnis karao muncul, sampai kemudian setelah Bank Indonesia mensupport untuk mempopulerasikan ini, dibuatlah desain-desain baru dari karao, tetapi desain ini lebih berorientasi elit karena harganya mahal. Lahir dari kegiatan secara individual, perempuan Gorontalo pada tataran masyarakat bawah untuk mengekspresikan kesenian dalam diri. Kini karao Gorontalo bahkan hingga menembus pasar dunia. Pentas Festival Karao yang digagas pemerintah daerah Gorontalo bersama unsur lain yang peduli melestarikannya, membuat karao lebih banyak lagi diproduksi. Bahkan dengan nilai jual tinggi mencapai jutaan rupiah untuk busana para orang-orang elit. Belakangan karao ini sudah menembus Amerika, sudah masuk Selandia Baru, sudah masuk Jepang, sudah mendunia lah. Karao sudah dipakai di istana, karao dipakai di mana-mana, oleh karena geliatnya yang terus berkembang didukung oleh lembaga-lembaga keuangan, mendapat perhatian dari pemerintah, terutama dari sisi pemasarannya, dari sisi mempopulerkan karao sebagai identitas adat Gorontalo, identitas kebudayaan Gorontalo. Tidak jauh dari wilayah kota Gorontalo, ibu kota Provinsi Gorontalo, sekitar 10 km dengan menggunakan kendaraan, terdapat desa Mongolato berada di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Di sinilah terdapat sejumlah perajin karao, hingga kemudian desa ini dijadikan sebagai sentra karao di Gorontalo sampai sekarang. Karsum Dunda, warga desa Mongolato yang kini sudah sukses menjadi pengusaha karao. Kini ia memiliki 50 karyawan. Mereka tersebar di wilayah lain di Gorontalo. Dalam mendirikan usaha ini tidaklah mudah. Karsum harus berjuang sendiri dengan menghidupi 3 anak laki-lakinya setelah suaminya meninggal dunia. Beruntung, sejak kecil ia sudah belajar sulaman karao. Ia memakan upah dari yang punya usaha karao di desa ini. Karena saya ditinggal suami saya 2001 itu saya tidak punya apa-apa. Tidak punya rumah, tidak punya, ya cuma kaki 10, tangan 10. Saya tinggal dengan anak-anak saya, kontrak sana, kontrak sini. Terus 2004 saya sudah berpikir, karena saya sudah lama sudah bekerja sama Ibu Haji Iko. Kebetulan Haji Iko itu tante saya juga. Jadi saya terpikir, termotivasi saya, masa saya tidak bisa, saya harus bisa. Karena saya siap menghidupkan, saya punya anak-anak 3 yang sudah yatim. Jadi saya berusaha saya untuk menekuni kerajinan karao ini.
Kebetulan kerajinan ini kerajinan yang ada satu-satunya di Gorontalo. Dan saya membangun usaha ini dengan susah payah. Tidak ada apa-apa saja saya, biar apa saja tidak ada. Rumah tidak ada, pokoknya tidak ada, cuman kaki 10 tangan 10. Cuman saya kebetulan kan dengan tante saya itu memang dia perhatikan saya. Karena saya selalu di situ mengambil bordir, itu bordir Karawa namanya. Kebetulan saya ada punya karyawan 5 waktu itu. Dengan mengontrak mesin-mesin bordir, saya kontrak tiap bulan itu 150. Yang punya saya cuma 1 mesin bordir. Saya memang sudah lama jadi karyawannya. Kalau Ibu Karsum Dunda ini dulu kasihan susah-susah mencari uang dari bordir sampai ambil kain pati Bu Haji Iko. Kasihan kalau saya mbak cerita dengan perasaan saya memang mbak ingat betul kasihan susah ini Ibu Karsum Dunda ini. Pindah, iya tidak ada rumah, kebetulan pindah-pindah kontrak. Saya kalau umpamakan kalau belum ada gaji, kalau saya mbak minta uang, kalau belum ada saya mbak sabar, karena memang kebetulan kalau dia mau mbak ambil itu uang gaji, uang sewa memang belum ada. Saya tetap mbak tunggu sampai ada itu uang upah. Kendati sudah memiliki karyawan, Karsum tetap menyulam karao. Karena baginya, ini bukan semata pekerjaan yang menopang ekonomi keluarganya sehari-hari. Tetapi lebih dari itu, masih terpatri dalam hatinya bahwa karao warisan yang harus terus dilestarikan. Untuk menyulam karao, memang perlu fokus dan kesabaran. Proses ini wajib dilalui agar kain karao yang dihasilkan menjadi indah. Ada tahapan dalam menyulam kain karao. Diawali dari proses mendesain pola, pengirisan kain, mencabut benang, selanjutnya mokarao atau menyulam kerawang. Kalau tahapannya memang dari awalnya memang harus desain dulu. Karena kita membuat karao itu tidak sembarang kita bikin mengiris berapa jumlah, tidak. Kita harus sesuai pola yang kita bikin desain itu kan ada hitungan-hitungannya. Itu ukuran pengirisannya itu 1 cm itu 10 lubang. Karena memerlukan waktu, kebanyakan setiap perajin fokus pada satu pekerjaan saja. Ada perajin yang memilih menjadi pengiris kain, ada yang mencabut benang, dan ada pula yang menyulam. Upah mereka pun bervariasi, tergantung tingkat kesulitan pekerjaan masing-masing. Tenaga kerja saya sekarang itu kayaknya kalau memang saya sudah memang jalani berapa tahun ini, yang sudah saya sewa mahal-mahal sekarang, mereka itu sudah bilang begini, kenapa pangan mahal ini DP sewa? Saya bilang itu kita mau bahas sewa pangoni itu tergantung kita penjualan. Kalau kita jual mahal, jelas ngoni kita mau sewa mahal begitu. Kalau memang yang murah, saya sewa murah. Itu sampai ada yang 35.000 saya sewa sama pengrajin. Itu yang penjualan cuma 125.
Karao atau menyulam kerawang menjadi pekerjaan sampingan kaum perempuan di Gorontalo. Mereka bersyukur para orang tua dulu mewariskan keterampilan ini. Setelah mengurus rumah tangga, mereka memilih menyelesaikan sulaman karao. Ini hal yang baik, menutup waktu luang sekaligus menghindari hal-hal yang tidak berguna. Ada banyak manfaat yang diperoleh, tidak hanya sekadar mendapatkan tambahan saja. Di antaranya, ikatan silaturahim tetap terjaga. Karsum Dunda pewaris Karao yang kini sudah menikmati hasilnya. Lebih dari 20 juta rupiah ia peroleh omset dalam sebulan dari usaha ini. Kendati sudah sukses, ia tidak melupakan tekadnya untuk terus menjaga Karao sebagai warisan leluhur. Selain mengajari para ibu rumah tangga, ia mewariskan kerajinan sulaman Karao kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak mau ibu kasih belajar kerajinan Karao. Karena anak-anak tahu Karao ini adalah kerajinan leluhur kita. Jadi kita harus pertahankan. Anak-anak mau ibu kasih belajar. Anak-anak semangat ya. Anak-anak sungguh belajar Karao. Ia menerapkan cara tersendiri agar anak-anak bisa menyenangi menyulam Karao. Keluar masuk ya. Itu tangan. Oke, di situ tangan nak, tangan. Bibir. Jangan terlalu jarang-jarang. Mereka itu karena saya belum kasih latihan hari-hari karena mereka itu kan masih anak-anak. Jadi 1 minggu 2 kali, tiap hari Minggu. Untuk trik-trik saya untuk mereka, kalau saya setiap mengajar itu saya bawa makanan-makanan ringan untuk penyemangat mereka. Biar mereka itu tetap semangat. Makanya saya bilang ke mereka itu anak-anak harus tahu karena Karao ini hasil kerajinan kita yang satu-satunya ada di Gorontalo dengan hasil leluhur nenek moyang kita. Selain anak-anak di sekitar rumah, sudah beberapa tahun terakhir ia juga melatih para siswa sekolah menengah kejuruan yang belajar menyulam kain kerawang. Target Karao saya yaitu 6 bulan, tapi saya sudah bisa menyulam selama 2 minggu. Cara mengiris, terus menyulam, merawang dan merawang. Beliau selama melatih dan memberikan bimbingan kepada anak-anak kami, beliau adalah sosok figur yang sangat sabar dan
selama ini sudah 2 tahun berturut-turut itu bekerja sama dengan kami dalam rangka mengembangkan Sulaman Karao untuk siswa SMK Negeri 4 Gorontalo, khususnya kompetensi keahlian pria kreatif batik dan tekstil. Di tengah kesibukan menjalankan usahanya, Karusum Dunda tetap semangat mengajari generasi saat ini untuk bisa menyulam kain kerawang. Kendati hanya tamat sekolah dasar, tidak membuatnya minder untuk berbagi ilmu kepada mereka. Tekadnya hanya satu, melestarikan karao agar tidak punah. Di sisi lain, ia juga memiliki impian besar untuk membuat sekolah karao di lokasi tempat tinggalnya, Dusun 4, Desa Mongolato. Selain saya mengajar orang-orang tua untuk belajar bakarao, juga saya mengajar anak-anak tetangga saya untuk belajar bakarao biar karao ini tidak punah. Dan saya termotivasi karena karao ini kalau saya tidak ajarkan ke anak-anak tetap akan jadi punah, dan sekarang anak-anak juga sudah mau belajar karao dengan saya. Makanya saya termotivasi sekarang. Saya visi misi saya sekarang ingin membangun sekolah karao di depan rumah saya ini. Karao merupakan simbol kebudayaan Gorontalo warisan leluhur. Maka tidaklah berlebihan jika Karusum Dunda dan para perempuan Gorontalo lainnya yang masih menyulam karao disebut pahlawan kebudayaan Gorontalo. Para pejuang karao pada saat itu adalah perempuan. Oleh karena itu boleh dibilang perempuan adalah pahlawan-pahlawan kebudayaan Gorontalo, khususnya dalam hal karao yang bisa mempertahankan karao pada era itu sampai kini. Kegigihan Karusum Dunda dan para perempuan lainnya di Gorontalo menjaga karao sebagai warisan leluhur sejatinya menjadi inspirasi.